Prabowo Subianto lahir di Jakarta tahun 1951. Prabowo merupakan putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo, Menteri Keuangan RI ke-8 dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI ke-7. Pernikahan Prabowo dan Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto dikaruniai seorang anak, Didit Prabowo. Prabowo muda lulus dari Akademi Militer tahun 1974. Di tahun yang sama dia mengawali karir militer. Berkarir selama 24 tahun di militer, Prabowo pernah menjabat sejumlah posisi strategis, termasuk Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Mengakhiri masa dinas di tahun 1998, Prabowo telah mendapatkan sederet penghargaan, di antaranya Bintang Kartika Eka dan Satya Lencana Kesetiaan. Di dunia bisnis, Prabowo memiliki lebih dari 20 perusahaan di dalam maupun luar negeri. Usaha Prabowo bergerak di ragam bidang, mulai dari produksi minyak kelapa sawit, bidang migas, hingga bidang perikanan. Karir politik Prabowo diawali di Partai Golkar dan saat ini memimpin Partai Gerakan Indonesia Raya. Di pemilu 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden RI periode 2014-2019. Saya ingin Indonesia ini tidak menjadi bangsa kacung. Saya merasa Indonesia ini ingin dipecah. Saya merasa Indonesia ini ingin dihancurkan. Ini obsesi saya. Saya rasa Indonesia ingin dikuras kekayaannya. Karena itu saya berjuang untuk Indonesia punya pemerintah yang kuat, pemerintah yang bersih. Saya ingin kurangi korupsi. Saya ingin memilih putra-putri terbaik untuk memimpin negara ini. Prabowo Subianto bernaluri memimpin sejak kecil. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, ia dibesarkan oleh keluarga terpandang. Kakek Prabowo, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, adalah seorang bangsawan, pendiri Bank Nasional Indonesia 46 dan pelopor Koperasi Indonesia. Ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo, begawan ekonomi Indonesia dan pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian di era Orde Lama. Masa kecil Prabowo sebagian besar dihabiskan di luar negeri, baik di Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Zurich, dan London. Umur 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengah di London. Prabowo lalu pulang ke tanah air, masuk Akademi Militer di Magelang tahun 1970. Minat Prabowo pada dunia militer didapatkan dari dua pamannya, Subianto dan Sujono, yang gugur di Perang Lekong 1946. Prabowo lulus Akademi Militer pada tahun 1974. Karirnya melejit setelah ia menjabat Wakil Detasemen Penanggulangan Teror Kopassus pada 1983. Ketika sudah menjadi Danjen Kopassus, Prabowo memprakarsai Tim Nasional Indonesia menaklukkan gunung tertinggi di dunia, Everest. Mendaki melalui jalur selatan Nepal selama kurun waktu 4 bulan dan mengalahkan Malaysia. Saya diajak. Waktu saya mencanangkan merah putih di atas Everest, saya diajak. Dibilang itu proyek orang gila. Itu proyek Prabowo gila. Tapi merah putih sampai di Everest. 28 tahun berada di militer, Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrat 2 bulan sebelum jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Pernikahannya sejak 1983 dengan Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto pun harus kandas di tahun yang sama. Dari perkawinan ini mereka dikaruniai 1 orang anak, Ragowo Didit Hedi Prastyo. Sejak itulah Prabowo menggeluti dunia bisnis dan merintis kiprah politiknya dengan mendirikan Partai Gerindra. Di mata para pendukungnya, ada sisi-sisi menarik dari pribadi Prabowo. Prabowo sudah berlaga di kancah politik, membuka jalan menuju RI 1 sejak 2004. Namun, ia harus gagal pada konvensi Capres Partai Golkar yang dimenangkan oleh Wiranto.
Keinginannya berlanjut pada pemilu 2009. Membawa bendera Partai Gerindra, ia menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Lagi-lagi ia gagal. Di pemilu 2014 inilah, ia baru lolos menjadi calon presiden. Diusung oleh partainya sendiri, Partai Gerindra, yang berkoalisi dengan 5 partai lainnya. Tentunya ada lagi sejumlah fakta menarik seputar Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ini adalah tokoh yang suka sekali membaca buku. Jadi buku dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu dia lumat. Dan ketika saya berkesempatan untuk ke rumahnya 2 kali, yaitu di Hambalang, memang banyak sekali buku-buku yang terjejer di ruang kantornya yang baru. Kemudian karena memang Prabowo Subianto ini terbiasa di luar negeri, dia pernah tinggal di beberapa negara, seperti contohnya di Swiss, Hong Kong, Singapura, Inggris. Dia juga gaptek bahasa asing, tidak hanya bahasa Inggris, tetapi Prabowo Subianto juga bisa berbahasa Prancis, Jerman, dan Belanda. Wow!